sudah divaksin. Bahkan ini kata majikan nggak apa-apa kan kalau sudah divaksin mah nggak usah PCR, benarkah? Itu tidak benar, Mas Hidai. Soalnya syarat terbangnya WNI itu bukan dari vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masal khair. Aduh, alhamdulillah. Jumpa lagi bareng saya Hidai Adventure. Hari ini kita lagi ada di Jeddah nih. Saya ditemani bareng Mas Agil Ar-Rumi. Kita hari ini mau kemana? Kita mau anterin salah satu sahabat WNI kita untuk tes PCR karena harus kembali ke Indonesia, terbang besok bersama Etihad, Mas Hidai. Nah, benar sekali. Jadi sekali lagi PCR itu adalah syarat terpenting untuk saat ini ya. Betul. Untuk terbang atau apalagi pulang ke Indonesia. Jadi semua maskapai menyarankan harus ada PCR atau tes COVID-19. Nah, banyak yang bertanya untuk vaksin gitu. Tapi kita hari ini mau bahas PCR dulu. Dan kira-kira di Arab Saudi itu di rumah sakit mana sih yang memang diterima oleh pihak maskapai? Sekarang kita mau nganter salah satu WNI kita ya. Betul. Yang mau tes PCR. Oke, kita mau pergi ke rumah sakit yang ada di kota Jeddah. Rumah sakit apa Mas Agil? Jeddah National Hospital. Jadi ini adalah salah satu servis kita, Mas Hidai, yang mau beli tiket ke kita. Jadi kita servis untuk diantarkan ke rumah sakit untuk tes PCR. Tapi khusus yang di Jeddah ini. Yang di Jeddah. Tapi kalau yang di luar Jeddah ya Mungkin bisa kecuali kalau misalkan ada cabang dari Al Ahli sendiri. Enggak, kalau yang di luar maksudnya Jeddah, servis. Kalau yang di luar Jeddah ya kalau bisa tes di rumah sakit terdekatnya, Mas Hidai. Iya sih. Biasanya yang saya lihat itu kalau di Google ada yang dari rumah sakit Al Ahli juga kalau memang ada cabang di sana, ataupun dari medical yang bisa mengeluarkan hasil dari tes Hasil COVID. Oke, kita sambut teman kita. Ini udah dekat rumahnya di Udah sini. dekat, cuman orangnya katanya masih di jalan juga mau pulang dari rumah temannya. Oke. Rumah sakit Jeddah Al Ahli ini yang saya lihat sih kemarin waktu kepulangan Garuda Indonesia juga banyak ya orang yang mendapatkan hasil tes COVID dari rumah sakit Al Ahli tersebut. Rumah sakit di Jeddah itu yang saya tahu Al Burj. Al Burj itu ya, itu yang Al Burj itu internasional loh. Bahkan Al Burj itu di Taif di semua daerah Di ada. semua daerah ada. Iya benar. Sama Sulaiman Faqih, sama Jeddah Al Ahli itu sebenarnya ada setiap daerah. Oke, ini kan tes PCR ini harus ada biaya juga kan tentunya. Nah, kira-kira rumah sakit mana atau memang medikal mana yang paling murah lah? Kalau yang paling murah itu sebenarnya banyak sih, Ustadz. Di setiap daerah itu berbeda-beda harga. Kemarin saya nganterin salah satu WNI itu di Jizan, katanya di Jizan itu harganya 150 180. Itu ada beda-bedanya sih, tergantung keluarnya. Kalau 5 jam 10 jam dan sampai 15 jam itu beda-beda harga. Untuk di Jizan itu dikasih pilihan. Tapi kalau di Jeddah itu enggak. Di Jeddah itu tes kemarin saya coba suruh tanya sebenarnya di Jeddah Ahli itu yang kemarin saya kalau anterin orang itu harganya 180 370 380. Dan kemarin ini murah, dapat 230 real. 230. Nah, kebetulan dia anaknya itu kan igamanya Saudi. Jadi ibunya orang Saudi, bapaknya ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Saudi. Jadi anaknya itu jadi paspornya Saudi. Itu berapa tes PCR-nya? Kalau Saudi malah justru 200 real. 200 real. Jadi lebih murah dari ekspatriat. Kok bisa ya? Iya, kemarin saya antar itu.
Nah, ini mungkin nanti kita ngonten lagi di konten yang kedua. Banyak kasus yang terjadi seperti ini nih, yang mau pulang tapi WNI kita ini menikah dengan orang luar. Orang luar, Baik betul. dengan orang Saudi ataupun orang Pakistan. Sehingga ada kendala pada anaknya yang berstatus mempunyai paspor luar Karena seperti itu. banyak yang mengadu, oh Idai, saya itu sebenarnya pengen anak saya juga punya paspor Indonesia, cuman masalahnya prosesnya susah katanya. Jadi akhirnya mengambil paspor luar. Tapi ini di konten yang berikutnya ya, insya Allah. Sekarang kita masih bahas tentang PCR dan masih banyak yang berkomentar, saya sudah divaksin. Bahkan ini kata majikan, nggak apa-apa kan kalau sudah divaksin mah nggak usah PCR. Benarkah? Itu tidak benar, Mas Idai. Soalnya syarat terbangnya WNI itu bukan dari vaksin. Sekali lagi, syarat penerbangan WNI kita itu ke Indonesia itu bukan dari vaksin, tapi tes PCR yang negatif seperti itu. Ya benar sekali. Jadi vaksin itu bukan syarat untuk Terbang. Meskipun 1 kali 2 kali sudah divaksin tetap. Mau 5 kali itu nggak berpengaruh. Tapi vaksin ini malah justru syarat kita untuk bisa untuk bisa umroh, untuk bisa haji seperti itu, untuk bisa masuk ke supermarket gitu. Untuk pokoknya untuk tinggal di sini. Namun kita tinggal di sini. Ini nih, namun kita menyarankan kalau misalkan TKI atau TKW yang mau cuti itu vaksin dulu. Karena syaratnya untuk balik ke Saudi itu harus vaksin. Nah, itu dia gitu. Jadi kalau yang mau exit ya udahlah, istilahnya kali-wali juga. Kali-wali nggak usah mau vaksin lah. Dan vaksin Indonesia sama sini beda katanya, Ustaz. Karena Saudi itu harus yang diterima oleh WHO. pemerintah Saudi, WHO itu vaksinnya antara lain, antum yang tahu itu, Ustaz. Ya, di Pfizer lah. Kalau Sinovac itu di Indonesia sih alhamdulillah sekarang sudah diterima katanya, yang dari Cina itu. Tapi masuk ke Saudi nggak diterima kan? Katanya sih sekarang udah diterima WHO. Udah diterima WHO. Tapi ya begitulah, kita ngambil vaksin yang memang diterima oleh dunia lah, biar biar kesini kesana masuk istilahnya. Vaksin ini juga nih yang berbicara tentang vaksin. Masih dari komentar di Facebook juga ya, banyak sekali yang berkomentar. Sekaligus kita menjawab pertanyaan dari mereka. Lalu bagaimana kalau yang memang sudah divaksin dan bahkan kita kan di sini sudah dites PCR juga, pas nyampe di Jakarta apakah masih karantina? Memang harus karantina juga? Harus karantina, karena karantina ini kebijakan dari pemerintah Indonesia. Mau dia sudah vaksin 2 kali, mau dia sudah PCR, itu tetap wajib karantina 5 hari seperti itu. Nah sekali ya. Jadi untuk yang bertanya masih karantina ya tetap masih. Kecuali kalau memang nanti pemerintah Indonesia sudah tidak mewajibkan lagi ya baru. Iya gitu. betul. Dan sampai saat ini sih masih tetap harus di karantina di Jakarta dulu. Oke, kalau gitu nanti kita langsung tanya-tanya, nganterin mbaknya yang mau PCR sekarang, cuman masih belum datang. Nanti saya telepon. Ya udah ya, kalau gitu kita lanjut nanti aja. Dima. Beda dong mana ya? Oh iya lah, dan tes kerja. Iya lah iya. Ya. Berapa menit katanya? Sebentar lagi. Baru datang dia. Dari Dima. Sampean Sampai dari Dima. dari Roman Jogul. Leo lene soalnya. Mau masuk orang jam mana Pak? Wani ala ko tipik. Oh. Ito na
bubuk. Si orang lah nyaman lah. Mode ya. Ini secara kompoi mas. Lanjut. Lanjut. Masuk YouTube ya. Masuk YouTube. Nah, Oke, alhamdulillah hari ini teman kita WNI sudah ada di belakang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh ke tengah Ibu duduknya? agak ke tengah. Di tengah, Ya, mas Dede. Pasti. biar kelihatan. Padahal kita lah biar yang udah. Nah, nih ser. Aduh. Nah, ini dia. Oke Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Farida. Ibu Farida. Mau pulang Ibu? Iya, insyaallah. Asal dari Jember. Jember. Direkod gak ini? Ya, katanya ini Ibu ini sebagai apa? Basmahan? Ibu ini dia dari Indonesia umroh. Iya. Dari Indonesia umroh dan karena pandemik ya. Pulang karena apa Ibu? Ya pandemik. Pulang karena pandemi, maksudnya ya udahlah, mungkin pekerjaan sudah tidak banyak lagi gitu. Ya gitu lah. Oke, dan hari ini rencana mau tes PCR. Mau tes PCR, alhamdulillah. Basmah hari apa? Hari Senin. Hari Minggu. Basmah hari Minggu dan langsung ibu ini pengen cepet-cepet pulang Mas Ida ya. Ya. Karena pengen cepet-cepet ketemu keluarganya di Indonesia. Akhirnya kita bookingin Etihad. Etihad. Etihad Oh, ini oke. besok. Jadi tidak melalui Garuda. Tidak melalui Garuda Karena karena penerbangannya. Garuda itu kan 2 minggu sekali Mas Ida. Iya benar. Berarti besok pulang dong. Insyaallah. Aduh, masya Allah, dengan maskapai Etihad. Nah, Etihad sendiri, kalau Etihad mungkin jadwalnya banyak ya. Etihad sama Qatar, Emirat itu hampir tiap hari Mas Tiap Ida. hari ada ya. Oke. Kemarin basmahan atau prosesnya lama atau tidak? Tidak, langsung masuk. Langsung masuk, alhamdulillah. Berapa Ya, hari Ibu? 2 hari. 2 hari ya. Iya. Daftar 2 hari langsung diproses kan? Iya. Alhamdulillah. Cuma nunggu apa itu? Nunggu Jumat Sabtu. Oke, terus ini rencana PCR-nya mau di rumah sakit apa Ibu? Al Ahli kalau nggak salah? Jeddah Al Ahli ya. Ada. Kita bisa di Jeddah Al Ahli. Kemarin daftarnya gimana? Apakah langsung daftar atau janji temu dulu Di mana itu? di rumah sakit ini? Enggak, kalau rumah sakit kita langsung nggak pakai janji temu. Iya. Jadi prosesnya itu kita langsung ke Istiqbal, resepsionis, bawa paspor, terus apa namanya? Tiket? Enggak, tiket Nggak nggak usah, langsung dites PCR, kemungkinan 5 sampai 10 jam sudah keluar hasilnya. Masya Allah. Aduh, gimana Ibu? Seneng udah? Alhamdulillah senang. Insya Allah ya, seneng karena bisa ketemu Pingin keluarga. cepet pulang ya, ketemu keluarga. Dan ibu ini katanya sebelum ke saya itu ngurus juga ya ibu ya? Iya. Oh, udah sempet apa ya, proses mau pulang? Sempet proses iya karena itulah apa namanya? Komputernya itu katanya rusak. Ada permasalahan itu. Iya, Agak permasalahan. itu ya lama ya. Berapa Iya. hari bu? Seminggu. Semingguan kan? Iya. Oke. Dan sekarang insya Allah ya, mudah-mudahan ini lancar, penerbangan juga lancar dan hasil dari tes COVID juga negatif. Amin. Sekarang ini kemarin kan Ibu memakai visa umroh di Arab Saudi itu sampai saat ini udah berapa tahun? 1 tahun setengah. Lah, 1 tahun. Benar, 1 tahun setengah cuma kerja cuma 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, cuman sebelumnya pernah Ke sini. Pernah ke sini. Saudi juga. Iya. Terus ini kenapa cepet banget gitu, maksudnya dalam waktu 1 tahun setengah saja? Kenapa sekarang Mikir keluarga lah. berniatan untuk pulang? Iya, niat pulang. Sebenarnya sih Mas Ida mungkin kalau nggak ada corona mungkin Masih banyak- kerja. masih kerja bertahan Iya. di sini gitu. Karena Karena memang pandemi nurun kerjaan. Kerjaan turun, gaji turun ya. Iya. Susah.
Aduh. Jeddah tak seindah dulu, Dulu, mungkin, iya. Pak. Oh iya kan dulu pernah ke Saudi terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi. Mungkin dipikir rezeki akan sama. Ya juga ya. Ya sebelum pandemi sayanya kesininya mas. Habis itu Iya Kak, kalau 1 dapat tahun 2 bulan pandemi langsung. sah, kalau 1 tahun setengah sih iya jatuhnya itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Sedikit. habis 2 bulan langsung pandemi. Ya udah di rumah. Nggak menentu gitu ya. Iya.